Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yudi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kuliah strategi inovasi pendidikan. Nah, strategi inovasi pendidikan merupakan pertemuan keempat ya, pertemuan keempat di materi kuliah inovasi pendidikan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang karakteristik inovasi pendidikan, kemudian tentang inovasi pendidikan dan lain sebagainya. Yang jelas pada saat satuan pendidikan ingin meningkatkan kualitas pendidikan, tentunya harus diiringi juga dengan inovasi-inovasi yang dilakukan di dalam pendidikan ataupun di satuan pendidikan. Sehingga pada saat pelaksanaan pendidikan itu selalu ada metode-metode ataupun strategi-strategi terbarukan, baik itu di dalam di dalam pelaksanaan pendidikan secara universal ataupun pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Strategi inovasi pendidikan ini merupakan salah satu salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh setiap guru di sekolah, sehingga pada saat pembelajaran dilaksanakan itu tidak terkesan monoton. Nah, mata kuliah strategi inovasi ini atau materi pembahasan strategi inovasi pendidikan ini memiliki kaitan dengan metode pembelajaran, strategi pembelajaran atau strategi kegiatan belajar mengajar, kemudian psikologi pembelajaran dan lain sebagainya. Aspek-aspek di dalam strategi, metode, dan psikologi pembelajaran ini memiliki keterkaitan dalam membangun inovasi pendidikan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang pertama, pada saat kita melakukan inovasi pendidikan, kita harus berpikir atau memikirkan tentang metode yang paling relevan terhadap materi yang akan diajarkan. Indikatornya berada pada jenis dan bentuk materi yang akan diajarkan oleh guru-guru di sekolah, sehingga pada saat pembelajaran dilaksanakan itu setiap materi pembelajaran memiliki strategi dan model serta metode pembelajaran yang berbeda-beda. Begitupun dengan psikologi pembelajaran. Pada saat ingin melakukan inovasi pembelajaran atau inovasi pendidikan, kita harus memikirkan tentang bagaimana kondisi peserta didik, sehingga pada saat inovasi pendidikan dijalankan atau strategi inovasi pendidikan ini dijalankan, tentunya kita berpikir tentang bagaimana condition dari siswa itu sendiri pada saat melaksanakan strategi inovasi pendidikan. Kondisi peserta didik memiliki pengaruh yang relevan terhadap keberhasilan dalam menerapkan strategi inovasi pendidikan. Kenapa peserta didik memiliki relevansi terhadap strategi inovasi pendidikan? Hal itu karena objek dari inovasi pendidikan adanya di peserta didik. Artinya, inovasi pendidikan akan dianggap bagus, akan dianggap baik, akan dianggap berhasil apabila objeknya, yaitu peserta didik, memiliki kemampuan yang sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan atau keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan merupakan aspek yang penting dalam menerapkan strategi inovasi pendidikan. Jadi, teman-teman mahasiswa alangkah lebih baiknya apabila sudah mengambil mata kuliah psikologi pendidikan, metodologi pendidikan, strategi pembelajaran atau strategi belajar mengajar, gitu kan, sehingga pada saat pelaksanaan inovasi pendidikan ini sudah memiliki fondasi yang kuat. Nah, dengan demikian, pada saat ingin melakukan strategi inovasi pendidikan, maka teman-teman mahasiswa ataupun guru-guru harus memperhatikan tentang metodologi, kemudian strategi belajar mengajar, kemudian model pembelajaran serta psikologi pendidikan, gitu, sehingga pada saat menerapkan strategi inovasi pendidikan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, lalu bagaimana dengan strategi inovasi pendidikan? Mari kita bahas sama-sama. Oke, kita membahas dimulai dari pengertian strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi pendidikan itu diambil dari kata strategi, inovasi,
dan pendidikan. Ya, strategi diartikan sebagai a plan method or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Artinya bahwa strategi ini merupakan sebuah perencanaan. Strategi ini bagian dari metode, bagian dari aktivitas atau rencana aktivitas, ya, sehingga nanti pada saat pelaksanaan, baik itu kegiatan belajar mengajar, baik itu kegiatan bisnis plan ataupun kegiatan lainnya, jika menggunakan strategi maka harus memperhatikan planningnya, juga memperhatikan metodenya, gitu kan, sehingga hal tersebut menjadi sebuah rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan. Tujuannya tentang apa? Tujuannya tergantung dari strategi yang digunakan pada kegiatan tertentu. Misalkan, jika teman-teman mahasiswa di sini sudah menjadi guru, artinya bagaimana strategi ini mampu diterapkan pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ya, pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah, perlu adanya sebuah strategi. Kenapa bisa demikian? Ya, teman-teman mahasiswa bisa dibayangkan. Apabila kegiatan pembelajaran terkesan monoton, peserta didik akan merasa lelah. Ya. Nah, jika peserta didik sudah lelah, maka proses kegiatan belajar mengajar pun tidak akan efektif. Sedangkan efektivitas dalam kegiatan belajar mengajar ini berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Nah, dengan demikian perlu adanya strategi yang relevan, strategi yang sesuai dengan materi ajar. Ya, indikatornya ada indikatornya berada pada materi ajar, bukan pada mata pelajaran. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena yang paling berpengaruh itu adalah materi ajarnya. Ya, jadi bukan universality atau universal dari materi pelajaran. Mohon maaf, bukan universal dari mata pelajaran, tapi berdasarkan materi ajar. Karena setiap mata pelajaran memiliki indikator-indikator tertentu dan memiliki standar kompetensi tertentu, gitu kan, dan kompetensi tertentu, sehingga membutuhkan perlakuan yang berbeda pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kita tidak bisa menggunakan metode problem basic learning secara keseluruhan, karena jika memang pembelajarannya itu berkaitan dengan pembuatan produk, kita bisa menggunakan project, bukan problem. Meskipun bisa menggunakan problem basic learning, namun tidak memiliki keterkaitan yang cukup erat dalam kegiatan belajar mengajar. Apabila hasil pembelajaran itu adalah berbasis produk, itu tidak bisa dilakukan. Lebih baiknya menggunakan project basic learning, ya, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran metodenya tepat. Strateginya adalah bagaimana caranya peserta didik bisa membuat sebuah produk. Ya, misalkan Anda mengajar di materi kewirausahaan, apabila misalkan ini Anda tingkat SMA. Sehubungan dengan Anda adalah di sekolah PAUD, maka harus Anda perhatikan adalah bagaimana caranya anak-anak usia dini memiliki sebuah kerangka pemikiran, ya, dalam menentukan sikap yang relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Artinya, pada saat kegiatan belajar mengajar dilakukan, bagaimana peserta didik memiliki sikap dalam menghormati dan menghargai, baik itu teman sebayanya, orang tuanya, ataupun lain sebagainya. Sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, peserta didik memiliki pemahaman yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Ya, dengan demikian peserta didik yang harus dilakukan oleh guru adalah bagaimana membangun kerangka pemikiran dalam diri peserta didik bahwa dia harus mampu menghargai dan menghormati orang lain, baik itu dalam kondisi sehari-hari atau dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam kegiatan pembelajaran, dan bahkan kalau sudah dewasa dalam bekerja dan lain sebagainya. Oke. Jadi strategi itu merupakan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan berdasarkan plan, berdasarkan perencanaan,
berdasarkan metode yang digunakan, ya, sehingga rencana dan metode ini nantinya akan memberikan kemudahan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oke, yang kedua itu diambil dari kata inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai pembaharuan dalam ide gagasan, baik itu berupa produk barang dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Artinya apa? Artinya inovasi ini merupakan pembaharuan, baik itu dalam ide gagasan. Idenya berkaitan tentang apa? Idenya berkaitan dengan materi yang akan diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Oke, misalkan pada saat ini di sekolah PAUD mungkin tidak sesuai jika menggunakan laptop, jika menggunakan selain. Ya, kenapa? Karena anak-anak usia dini tidak memahami laptop, bisa saja laptopnya mungkin dianggap mainan atau apa, ya. Yang pada akhirnya laptop guru-guru bisa saja rusak, gitu kan? Karena apa? Karena peserta didik usia PAUD tidak memahami tentang hal itu, belum memahami tentang hal itu. Nah, bisa menggunakan alternatif tertentu. Kita bisa menggunakan handphone, menggunakan Ncast, kemudian disalurkan ke televisi ataupun ke proyektor, dan proyektor pun itu harus disimpan di langit-langit supaya lebih aman, karena anak usia PAUD itu butuh safety yang sangat kuat. Oke. Nah, itu adalah salah satu bentuk ide dan gagasan yang bisa diterapkan oleh guru-guru di PAUD, sehingga kegiatan pembelajaran tidak terkesan monoton. Karena apa? Karena anak-anak bisa menonton video, ya, bisa melakukan rangkaian kegiatan yang disesuaikan dengan tampilan yang ada di video dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu inovasi ini penting bagi seorang guru, karena pada saat melaksanakan kegiatan butuh gagasan-gagasan yang terbarukan, butuh ide-ide yang terbarukan, sehingga menghasilkan sebuah produk. Pak, kita kan bicaranya di pendidikan. Di pendidikan ada produk, gak? Tentu ada. Siapa produknya? Produknya adalah objek dari pendidikan itu sendiri. Lalu yang menjadi objeknya siapa? Yang menjadi objeknya adalah peserta didik. Peserta didik ketika lulus dia menjadi dia adalah sebuah produknya di bidang jasa, layanan jasa, ya, gitu kan. Nah, produk yang berkualitas adalah produk yang memiliki kekuatan dan kesesuaian dengan perkembangan zaman. Handphone yang berkualitas maka kekuatannya bagus, sesuai dengan kondisi saat ini. Ada updating sistem dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, begitupun dengan peserta didik. Jika peserta didik itu merupakan produk yang bagus, maka bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya dia bermanfaat untuk masyarakat. Karena pada saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan, itu kan dia mendapatkan materi-materi ajar, dan materi ajar tersebut direalisasikan oleh peserta didik tersebut, ya, di kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini penting bagi seorang guru untuk memberikan tentang bentuk kualitas apa yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan sehingga mampu meluluskan peserta didik yang berkualitas. Nah, kualitas ini adalah kualitas yang seperti apa? Setiap satuan pendidikan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Kualitas ini dapat diketahui dari visi yang dilontarkan atau visi yang dikeluarkan atau visi yang diterapkan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian bahwa pada saat kita ingin mengetahui kualitas yang seperti apa yang ingin diluluskan oleh satuan pendidikan. Nah, kualitasnya dapat dilihat dari visi sekolah. Ya, visi sekolah itu menciptakan tentang definisi dari kualitas yang ingin dihasilkan. Oke, berikutnya adalah strategi pendidikan. Ya, pendidikan ini jika dilihat dari Undang-Undang Sidikis nomor 20 tahun 2003 bahwa
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan dinamis sebagai upaya membentuk atau menciptakan peserta didik yang memiliki kecerdasan di bidang spiritualitas, ya, kemudian memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, ya, serta mampu bermanfaat untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, artinya apa? Artinya bahwa inovasi pendidikan ini adalah serangkaian kegiatan, pendidikan itu adalah serangkaian kegiatan dalam upaya menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang spiritual, ya, di bidang memiliki keterampilan dan memiliki pengetahuan, gitu. Dan memiliki sikap yang baik, ya. Tadi ketinggalan satu sikapnya. Artinya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama berkaitan dengan sikap, yang kedua berkaitan dengan spiritual, yang ketiga berkaitan dengan pengetahuan, yang keempat berkaitan dengan keterampilan. Nah, berikutnya apa itu strategi inovasi pendidikan? Merupakan perencanaan dalam pembaharuan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Maka kita bisa lihat dari kata sebenarnya. Sebentar ya. Nah. Oke, kita bisa lihat dari kata rangkaian perencanaan, ya. Rangkaian perencanaan ini artinya bahwa ada sebuah perencanaan yang dilakukan oleh guru-guru pada saat ingin melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ini bisa terlihat melalui RPP, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi inovasi pendidikan ini bisa dimulai dari sini, ya, rancangan perencanaan ini. Nah, salah satunya ini adalah RPP. Jika dilihat dari pembaharuan pendidikan, artinya seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan itu harus mengarah kepada inovasi. Artinya apa? Artinya inovasi pendidikan itu, ya, harus dipikirkan mulai dari stakeholder, ya, stakeholder, ya, holder. Artinya apa? Dimulai dari komite, kepala sekolah, wakase, ya, jika di SMK ataupun SMA ketua prodi, jika di PAUD mungkin stakeholdernya kepala sekolah langsung tenaga pengajar, mungkin seperti itu, atau komite dulu baru ke tenaga pengajar, atau ke kepala sekolah baru ke tenaga pengajar. Kenapa inovasi itu perlu dilakukan? Karena ingin mendapatkan hasil, yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikannya? Tujuan pendidikannya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas. Ya, kategori kualitasnya tadi sudah saya sebutkan di sebelumnya. Ya, kategori kualitas itu adalah berkaitan atau kesesuaian antara visi dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Ya, sehingga pendidikan ini dapat tercapai dengan maksimal. Artinya visi ini bisa terrealisasi, ya, bisa tercapai, ya, sehingga lulusan-lulusan dari lembaga ataupun satuan pendidikan tersebut, ya, sesuai dengan visinya.
Jika visinya menciptakan peserta didik yang religius, artinya bahwa dalam setiap kegiatan pembelajaran harus diawali dengan doa, dengan baca ayat-ayat pendek. Karena apa? Karena kesesuaian antara visi dengan kegiatan pembelajaran. Jangan sampai visinya religiusme, tapi pelaksanaan pembelajaran jarang membacakan doa dan ayat-ayat pendek. Ya itu tidak sesuai. Ya gitu kan. 1 bulan sekali maksimalnya itu harus ada pengajian. Kalau religius, kalau ada kalimat religius ya harus sesuai, harus seperti itu. Ya, nah begitupun jika ingin ada visi yang lain, ya misalkan siswa yang terampil itu dalam bidang apa? Karena terampil ini banyak. Terampil dalam bidang sains berarti harus ada ekstrakurikuler sains, ya harus ada pembelajaran sains, gitu. Supaya apa? Supaya visinya bisa tercapai. Ya jangan sampai visinya ke kanan, pembelajarannya ke kiri. Ya ini ada terjadi dualisme, adanya ketidaksesuaian antara visi dengan penerapan pembelajaran dalam mencapai visi. Ya, nah makanya ini penting dipahami oleh teman-teman mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Strategi inovasi ini harus mengarah ke visi. Ya harus mengarah kepada tujuan pendidikan, tujuan penyelenggaraan pendidikan. Ya sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran ya memiliki keterkaitan, memiliki kesesuaian, dan akhirnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, kita lanjut ya. Sorry. Berikutnya, menurut Safarudin 2015, strategi adalah tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Pola strategi dimulai dari desain, ya, rancangan yang dibuat oleh seorang guru, rancangan yang dibuat oleh lembaga, sehingga nanti mencapai tujuan. Oke, pertanyaannya Pak, rancangan yang dibuat oleh guru bisa kita lihat melalui RPP, ya, gitu kan. Oke, teman-teman mahasiswa sudah tahu kan bagaimana penyusunan RPP? Ya, kita bahas sedikit ya. Dalam penyusunan RPP kita mulai dari kata di sini aja ya, di yang kosong RPP. Kita terapkan dari bawah dulu, RPP. Ya. Pada saat kita ingin menyusun sebuah RPP, ya, kita harus memahami dulu apa. Kan dimulai dari mata pelajaran dulu ya, mapel. Kita dimulai dari mapel dulu, persepsinya. Ya, kemudian dari mapel itu, adanya di mana? Mapel itu adanya di dalam kurikulum, ya, kurikulum. Nah, setelah kurikulum ini, lalu turun lagi, ya. Setelah kurikulum itu turun lagi ke mana? Kalau sekarang maksudnya kompetensi inti. Kalau dulu di kurikulum sebelumnya itu sebutnya standar kompetensi, ya, kompetensi inti, ya, itu ya sekarang. Kalau yang sebelumnya standar kompetensi. Nah kemudian setelah dari kompetensi inti masuk ke kompetensi dasar, ya. Nah, setelah dari kompetensi dasar, gitu kan, baru ada yang namanya indikator dulu ya. Indikator atau indikator lulusan, apa yang disebut dengan standar kompetensi lulusan, SKL. Nah, dari SKL
Ya, itu kan ada sub-subnya. Artinya dari kompetensi dasar ini, ya, kemudian ke standar kompetensi lulusan di sebelah kanannya, baru dari sini baru ke RPP, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan di RPP-nya pun ada banyak sekali, ya, macam-macam. Ada identitas, ada kompetensi intinya, itu dimasukkan lagi. Ada kompetensi dasarnya, ada indikator pembelajarannya, ya, indikatornya, kemudian ada pelaksanaan pembelajarannya, kemudian ada penilaiannya, ya kan, atau evaluasi dan penilaian dan sebagainya. Nah itu, jadi pada saat kita merancang ini semua, ya, merancang ini semua, itu yang disebut dengan desain. Ya, di dalam desain itu kita harus memahami tentang materinya apa yang akan dilaksanakan, yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu strategi pembelajarannya dalam bentuk seperti apa, ya kan, sehingga bisa memudahkan guru. Pada saat menerapkan strategi pembelajaran itu harus berorientasi kepada yang pertama, indikator pembelajaran, ya. Yang kedua, materi ajar. Yang ketiga, kemudahan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi jangan sampai guru menerapkan strategi pembelajaran, strategi inovasi pendidikan, justru malah menyulitkan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, itu tidak efektif strateginya. Ya, yang efektif itu adalah pada saat menggunakan strategi inovasi pendidikan itu harus sesuai dengan kemampuan dari gurunya itu sendiri. Oke, berikutnya adalah kesadaran dan perhatian. Kesadaran siapa? Kesadaran seorang guru perlu adanya inovasi dalam kegiatan inovasi pendidikan. Ya, jadi bisa menerapkan strategi inovasi pendidikan. Kenapa harus ada inovasi? Karena setiap kehidupan beda, setiap permasalahan beda, setiap individu juga berbeda. Perlu adanya strategi inovasi pendidikan agar apa? Setiap peserta didik bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang aman, nyaman, dan dinamis sesuai dengan Undang-Undang Cipta Nomor 20 Tahun 2003, sehingga peserta didik mampu mengeksplorasikan semua potensi yang ada pada diri peserta didik itu sendiri. Oke? Nah, jadi pada saat seorang guru memiliki kesadaran dan dia memperhatikan kondisi pendidikan saat ini, maka akan melaksanakan inovasi pendidikan. Oke. Nah, yang berikutnya berdasarkan apa? Berdasarkan evaluasi. Ya, evaluasi ini dapat dilakukan melalui yang pertama, evaluasi pembelajaran. Ya, agak jelek dikit ya. Apalah, evaluasi pembelajaran. Ya, pembelajaran. Itu yang pertama. Jadi dari evaluasi pembelajaran. Yang kedua itu berdasarkan dari apa? Evaluasi lulusan. Evaluasi, ya, lulusan. Kenapa Pak kok ada evaluasi lulusan? Kita melihat lulusan dari satuan pendidikan itu bisa apa? Apakah dia memiliki kompetensi yang sesuai dengan visi, atau bahkan visinya dirubah karena apa? Karena ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan. Di lapangan, setiap peserta didik memiliki kompetensi yang relevan dengan teknologi atau kompetensi yang mencakup kepada kemampuan dalam bidang teknologi, tapi ternyata peserta didik tidak memiliki kemampuan itu. Karena apa? Karena divisinya masih mengarah kepada religiusme. Pak, berarti jangan religiusme. Bukan berarti tidak boleh religiusme, berarti harus ada dua variabel yang diterapkan di dalam visi.
inovasi. Yang pertama misalkan meluluskan peserta didik yang memiliki kompetensi pada bidang religiusme misalkan, atau meluluskan peserta didik yang memiliki spiritualitas tinggi serta mampu menggunakan teknologi atau menerapkan teknologi misalkan seperti itu. Ya, jadi ada evaluasi pembelajaran, ada evaluasi lulusan. Lalu evaluasi pembelajaran dilaksanakan pada saat apa? Tentunya Bapak dan Ibu guru ataupun teman-teman mahasiswa nanti pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran itu ada yang disebut dengan UAS, ujian akhir semester, atau UTS, ujian tengah semester, atau ulangan harian. Apabila peserta didik mampu memiliki atau mampu mendapatkan nilai berdasarkan KKM, ya, maka pembelajaran yang dilaksanakan berhasil. Namun apabila di bawah KKM, maka pembelajaran tidak berhasil. Artinya apa? Artinya harus ada evaluasi, harus ada inovasi. Ya, harus ada inovasi dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kenapa ada evaluasi? Karena adanya ketidaksesuaian antara harapan, ya kan, dengan pelaksanaan dengan hasil. Antara harapan dengan hasil, adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan hasil, ya, hasil. Tidak sesuainya di mana? Harapan siswa lulus, siswa bisa mencapai KKM, sedangkan hasilnya itu di bawah KKM. Maka ini harus ada apa? Harus ada strategi inovasi, ya, strategi inovasi, ya, itu kan harus ada strategi inovasi, harus ada pembaharuan dalam kegiatan belajar mengajar, gitu kan. Jadi apabila misalkan peserta didik ulangannya di bawah KKM semua, ya, bahkan 75% peserta didik di bawah KKM, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya adalah kegiatan belajar mengajarnya gagal, ya, atau belum berhasil lah, ya, sehingga peserta didik tidak mampu mengingat, tidak mampu mencerna kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Itu yang pertama. Bisa karena ketidakberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa karena membuat soalnya atau kategori soalnya itu termasuk kategori terlalu sulit, sukar. Jadi makanya di sini Bapak Ibu guru perlu memahami tentang bagaimana menghitung tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal ini itu ada beberapa kategori. Jika siswa, ya, ini didapatnya dari average, ya, seluruh siswa yang mampu seluruh siswa yang mampu menjawab soal dari soal yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, ya. Jadi apabila dari total keseluruhan siswa mencapai kalau 100, kita lihatnya perbandingannya 100, ya, dibagi 4, 100 dibagi 3, ya, bukan dibagi 4. 100 dibagi 3, taruhlah misalkan rentangnya di sini 100, ya. Di sini 100, berarti kalau dibagi 3 berapa? 65, ya. Benar nggak? Ya, Anda hitung sendiri lah. Ya, 65, ya. Berarti jika misalkan bukan 65,
Kalau bagi 4 kan 25 berarti 75. Ya 65 ya. 75 ya. Berarti 65 sampai 100 ini misalkan seperti ini aja lah. Nanti bisa dihitung sendiri lah. Ya. 65 sampai dengan 100 berarti ini kategori apa? Sukar. Ya. Kemudian di sininya 64. Ya, 64 di sininya berarti 64 berarti 35 ya. 35 berarti kategori sedang. Nah, di sininya 30 saya atas ya. Ini nyambung ke atas. Berarti di sininya misalkan 34 sampai dengan 0, maka kategorinya mudah. Ya. Anda bisa dikategorikan 4 variabel, ya. Sangat mudah, sangat mudah, sedang, sulit. Bahkan bisa sangat sulit, sedang, mudah, sangat mudah. Bisa 5 variabel bahkan. Nah, jika misalkan dari seluruh peserta didik bisa menjawab, yang bisa menjawabnya adalah 65% dari total ke 65% dari dari total keseluruhan peserta didik, artinya mudah. Ya sorry ini kebalik ya. 65 sampai dengan 100 itu kebalik. Saya ulangi ya. Kebalik. Saya ulangi. 65 sampai dengan 100% itu kategorinya mudah. Ya. Kemudian 64 ininya 35 itu kategori sedang. Ya. Kemudian 0 sampai dengan 34 itu kategori sukar atau sulit. Jadi, jika total keseluruhan yang bisa menjawab soal Bapak Ibu ataupun soal teman-teman mahasiswa nanti pada saat menjadi guru hanya sebesar 34% dari total keseluruhan siswa, artinya Bapak dan Ibu membuat soal sulit. Ya. Jadi, indikator keberhasilan, indikator evaluasi pembelajaran. Apabila dilihat dari evaluasi pembelajaran, peserta didik yang mampu menjawab 34%, maka kategori yang pertama bisa disebabkan kegiatan pembelajarannya belum berhasil, ya, itu yang pertama. Yang kedua bisa karena pembuatan soalnya sulit, sehingga perlu adanya inovasi pendidikan, ya, strategi inovasi pendidikan. Yang berikutnya adalah percobaan. Nah, ini percobaan ini dilakukan pada saat guru menemukan sebuah metode yang baru. Ya, guru menemukan cara-cara yang baru kemudian diterapkan di lembaga pendidikan. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah penerapan strategi pendidikan. Ya, strategi penerapannya itu terdiri ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah strategi fasilitatif, yang kedua adalah strategi pendidikan reedukatif strategis, yang ketiga adalah strategi rujukan atau persuasive strategis, yang keempat adalah strategi paksaan. Ya, fasilitatif itu karena adanya fasilitas atau difasilitasi oleh misalkan sekolah dan lain sebagainya. Pendidikan adalah strategi karena perlu adanya melaksanakan kegiatan pendidikan, artinya gurunya dikasih pendidikan atau lain sebagainya. Rujukan itu adanya sebuah himbauan ataupun rujukan yang dilakukan oleh stakeholder di paling atas gitu kan, atau bukan seperti itu. Jadi rujukan itu karena adanya sesuatu yang memang harus dilakukan gitu kan, artinya ada rujukan. Strategi paksaan misalkan penerapan kurikulum 2013 yang dilakukan oleh pemerintah, ya misalkan seperti itu dipaksakan, artinya stakeholder paling tinggi membuat sebuah aturan kemudian harus menyalakan strategi. Kita bahas satu-satu ya. Strategi fasilitatif digunakan ya
digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan. Adanya kurikulum baru, ya, pendekatan keterampilan proses, misalnya memerlukan perubahan pembaharuan kegiatan dalam belajar mengajar untuk keperluan pendekatan fasilitatif. Program perlu menyediakan berbagai macam fasilitas sarana yang diperlukan. Ya, artinya ada fasilitasnya. Yang misalkan sekolah dia melaksanakan kegiatan pembelajaran yang baru. Kepala sekolah memfasilitasi gurunya untuk menggunakan perangkat-perangkat pembelajaran, misalkan dengan menyediakan proyektor, dengan menyediakan laptop dan lain sebagainya. Misalkan salah satu contohnya seperti itu. Atau ada banyak fasilitatif lain yang dilakukan oleh lembaga atau satuan pendidikan sebagai upaya membangun inovasi pendidikan. Oke, kita lanjut. Ini tadi ya. Strategi pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan menggunakan menggunakan perubahan sosial yang dilakukan dengan cara mencapaikan fakta dengan maksud penggunaan fakta ataupun informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Oke, misalkan tadi sudah saya bicarakan sebelumnya, ya, pada saat menentukan sebuah visi itu harus sesuai dengan kondisi real di lapangan. Artinya apa? Artinya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan agar lulusan yang dihasilkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Artinya ada survei terlebih dahulu dong, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu disesuaikan dengan hasil survei berdasarkan data, ya, disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Nah, strategi pendidikan ini mengarah kepada capaian-capaian yang ingin dihasilkan oleh sekolah. Artinya apa? Artinya bahwa strategi ini mengacu kepada hasil evaluasi pembelajaran, hasil evaluasi lulusan, ya, kemudian mengarah kepada bentuk-bentuk yang terjadi di lingkungan sekitar yang disebut dengan perubahan sosial, sehingga perlu adanya pembaharuan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pembaharuan ini bisa melalui pendekatan metode pembelajaran, bisa melalui pendekatan strategi belajar mengajar, bisa juga melalui materi ajar yang baru. Bahkan di dalam kurikulum materi ajarnya sudah ada semua, sudah ditentuin sama dinas sosial. Kan ada yang disebut dengan berbasis kedaerahan, ya, atau ada yang disebut dengan materi tambahan, ya, mata pelajaran tambahan dan lain sebagainya. Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi sosialnya, disesuaikan juga dengan kondisi geografisnya, sehingga akan berbeda antara kompetensi yang dihasilkan dari sekolah yang berada di daerah pantai dengan kompetensi lulusan yang berada di daerah pegunungan. Tentu akan berbeda, ya, akan berbeda kompetensinya dan hasilnya pun akan berbeda, bahkan kegiatan pembelajarannya pun akan berbeda. Nah, tentunya ini strategi inovasi pendidikan ini disesuaikan dengan kondisi yang ada, kan? Makanya kita pada saat ingin melakukan strategi inovasi pendidikan juga harus melihat dari berbagai sudut pandang, harus melihat dari berbagai aspek, sehingga pada saat strategi inovasi pendidikan ini diterapkan itu bisa mencapai hasil yang optimum, ya. Nah, dengan demikian bahwa strategi inovasi pendidikan ini adalah bagaimana kita bisa menerima fakta, ya, artinya adanya kesesuaian fakta, gitu kan? Adanya kesesuaian fakta, maksud dalam penggunaan fakta dan informasi dalam menentukan tindakan yang dilakukan, ya. Jadi pada saat strategi inovasi pendidikan ini diterapkan, kita harus melihat fakta yang terjadi seperti apa. Jadi jangan sampai pada saat fakta di lapangan itu yang dibutuhkan adalah pemahaman siswa tentang penggunaan teknologi, tapi kita mengajarnya adalah penerapan siswa pada aspek yang lain.
Sehingga pada saat siswa tersebut lulus, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Karena di lapangan itu yang dibutuhkannya adalah kemampuan siswa pada bidang teknologi. Nah, begitupun pada aspek-aspek yang lain, ya. Maka dengan demikian kita harus memperhatikan apa fakta yang terjadi, lalu bagaimana informasi fakta itu dikumpulkan atau dipenuhi, sehingga akan membentuk kegiatan pembelajaran, ya. Lalu berikutnya adalah tindakan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam melakukan pembaharuan pendidikan atau dalam menerapkan strategi pendidikan. Nah itu, ya, jadi tindakannya seperti apa, sehingga ada relevansi antara kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di sekolah dengan kondisi di lapangan. Ya, kita next. Lalu bagaimana kondisi dan situasi agar strategi pendidikan dapat diterapkan? Yang pertama, adanya perubahan sosial yang diinginkan, ya. Tidak ingin segera cepat berubah. Artinya ada kondisi-kondisi waktu yang terjadi, ya, dan kondisi-kondisi waktu itu mengarah kepada perubahan sosial. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa mendeteksi tentang bagaimana perubahan yang terjadi di kondisi sosial. Sekarang anak-anak lebih menyukai diam di depan handphone dibandingkan dengan main berkelompok dengan anak-anak yang lainnya. Itu kan perubahan sosial. Nah, bagaimana caranya agar peserta didik bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi sosial dengan teman sebayanya, tidak terpaku kepada handphone? Ini yang harus dipikirkan oleh anak-anak, oleh guru-guru PAUD nih, sehingga peserta didik tidak terpengaruhi. Dan akhirnya apa? Kompetensi sosialnya jadi berkurang. Karena apa? Karena lebih individualisme dibandingkan dengan bersosialisasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu apabila sasaran perubahan dalam artian guru memiliki keterampilan dan pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan perubahan. Ya. Artinya apa? Artinya gurunya mampu untuk melakukan kegiatan perubahan. Nah, apabila gurunya tidak mampu, maka kita bisa menggunakan pada tahap kedua, yaitu memberikan pendidikan. Ya, yang ini memberikan pendidikan kepada siapa? Kepada guru. Supaya apa? Supaya dia melakukan pembaharuan di dalam bidang pendidikan. Ya, gitu kan. Jadi harus ada program, gitu kan. Yang berikutnya adalah apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh guru terhadap perubahan yang diharapkan. Ini tidak tepat. Apabila guru tidak mau melakukan perubahan, dia sudah nyaman dengan kondisi yang terjadi meskipun nilai peserta didiknya jeblok semua, dia malas dan lain sebagainya. Maka kita bisa menggunakan penerapan strategi yang ketiga, yaitu bujukan. Supaya apa? Supaya guru mau menerapkan strategi pendidikan yang terbarukan atau strategi inovasi pendidikan. Dan apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru, ya, misalkan karena ada penerapan teknologi yang terbarukan yang pada akhirnya menutup atau menimpa bentuk-bentuk kegiatan yang sudah atau tingkah laku yang sudah terjadi sebelumnya. Oke. Kita naik aja ya. Melaksanakan program pembelajaran akan efektif. Ya, strategi inovasi dalam pelaksanaan program akan efektif jika yang pertama digunakan dalam menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya.
sesuai dengan tujuan perubahan sosial. Ya, artinya apa? Artinya bahwa strategi inovasi ini harus mengarah kepada prinsip-prinsip yang diperlukan. Prinsipnya apa? Prinsipnya tadi sudah saya jelaskan di awal. Ya, adanya kesesuaian antara visi dengan realisasi, adanya kesesuaian antara strategi dengan visi, adanya kesesuaian antara geografis dengan kegiatan pengajaran mengajar di rumah, di sekolah, ya, malah di rumah, ya. Nah, gitu kan. Nah, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, ya. Misalkan kalau ini dari pemerintah, dari komite dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya strategi inovasi ini harus disosialisasikan dulu, harus dikuasai dulu oleh guru, harus rencanakan terlebih dahulu, sehingga pada saat menerapkan strategi inovasi pendidikan ini semua stakeholder memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa strategi inovasi pendidikan ini sudah dikuasai oleh seluruh guru, bahkan oleh guru tertentu, jika hanya guru tertentu yang mau melaksanakan strategi inovasi pendidikan, atau bahkan bisa dikuasai oleh orang tua murid. Nah, ini yang paling jarang dibahas, ya. Jadi dalam kegiatan pendidikan itu, padahal peranan yang paling penting adalah dari gurunya itu sendiri, ya. Seperti halnya Anda mungkin pernah mendengar sebuah cerita bahwa pendidikan yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison itu adalah pendidikan dilakukan di rumah oleh kedua orang tuanya. Bahkan pendidikannya hanya dilakukan pada saat makan saja. Jadi pada saat makan sambil diskusi, gitu kan, apa yang dihasilkan? Thomas Alva Edison bisa memberikan manfaat sampai sekarang melalui penemuan lampu, ya kan? Nah, itu kan salah satu aspek yang memang harus diperhatikan pada saat ingin melaksanakan kegiatan pendidikan. Artinya orang tua peserta didik juga harus memiliki peranan, ya, gitu kan. Harus berperan juga dalam melaksanakan controlling aja lah, ya. Nggak harus, kalau pembelajarannya kan biarkan guru-guru controlling minimalnya pada bidang sikap. Jadi ada evaluasi yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Itu yang harus diperhatikan. Yang berikutnya digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antar gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya sebuah perubahan. Ya, jadi problematika yang terjadi sebagai landasan kenapa harus dilakukan strategi inovasi pendidikan. Jadi pada saat ingin melaksanakan inovasi pendidikan ini, itu kan tadi sudah kita bahas sama-sama bahwa harus memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan. Artinya ada permasalahan-permasalahan, ada gejala-gejala yang terjadi di lapangan sehingga diperlukannya inovasi pendidikan. Ya. Kenapa harus ada inovasi pendidikan? Supaya lulusan yang dihasilkan ini sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi. Ya, jangan sampai lulusan ke kanan kompetensinya, sedangkan permasalahan yang terjadi ke kiri. Artinya tidak sinkron, ya. Oke, next job. Strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup menunjang dalam kegiatannya, digunakan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain. Ya, makanya tadi saya mengatakan bahwa ketika ingin melakukan sebuah strategi, atau ketika teman-teman mahasiswa ingin memahami materi kuliah ini, alangkah lebih baiknya jika mahasiswa sudah mendapatkan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, serta psikologi pendidikan. Supaya apa? Supaya bisa menunjang pemahaman mahasiswa dalam menggunakan strategi inovasi pendidikan. Karena strategi inovasi pendidikan ini berkaitan dengan metode yang akan digunakan oleh guru, model yang akan digunakan oleh guru, serta bagaimana memahami kondisi peserta didik. Ya, gitu kan. Bahkan di sini ada strategi lainnya, kan strateginya ada strategi strategi dalam memahami peserta didik. Kita akan memiliki kesulitan untuk mengingat karakteristik dari peserta didik dengan jumlah yang sangat banyak. Makanya
Makanya perlu ada strategi lain untuk mengingat, apakah dibuat name tag dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Oke, kita next. Strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi ini. Artinya tujuan perubahan sosial dicapai dengan cara membujuk, merayu agar sasaran guru dapat mengikuti perubahan sosial. Ya, tadi kita sudah mencontohkan ya. Ketika ada guru yang tidak mau melakukan pembaharuan di dalam strategi ini, maka guru harus guru dibujuk oleh stakeholder gitu kan ya. Kemudian didorong, dikasih pendidikan dan lain sebagainya, sehingga nanti si guru ini akan melaksanakan kegiatan akan menggunakan strategi inovasi pendidikan. Ya, kita next. Strategi bujukan digunakan apabila guru atau sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Karena apa? Karena guru sudah nyaman dengan kondisi yang sedang terjadi, sehingga guru tidak ingin melakukan inovasi. Ya, jadi perlu adanya sebuah bujukan, apakah dengan punishment ataupun dengan reward. Ketika guru mau melakukan inovasi pendidikan, maka ada rewardnya nih. Reward kategori guru berprestasi, ya, gitu kan. Sehingga guru memiliki kesadaran untuk melakukan inovasi pendidikan karena apa? Ada reward, ya, gitu kan. Misalkan seperti itu. Guru berada pada tahapan evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan. Ya, jadi guru tidak bisa menginginkan karena apa? Karena ada dia menolak perubahan sosial. Guru diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari kegiatan atau program kegiatan dan program lainnya. Ya, guru diminta sumbangsinya dalam misalkan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki olehnya, sehingga dia tidak mau. Karena apa? Karena memang kompetensinya tidak sesuai dengan strategi inovasi yang dilakukan. Pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap sasaran perubahan. Nah, ini berkaitan dengan controlling sistemnya. Nah, bagaimana mengontrol guru-guru agar dia memiliki inovasi yang agar dia mau menerapkan strategi inovasi pendidikan? Ini berkaitan dengan mata kuliah saya di ICT pendidikan, ya, ICT di bidang pendidikan. Di sana ada controlling system yang dibuat oleh sistem, kemudian guru-guru itu memiliki kategori apakah masuk kepada guru yang produktif, aktif, gitu kan, bahkan kategori guru yang tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran. Karena ada recording catatan guru ya yang dilakukan melalui ICT, ya, gitu kan. Nah, kemudian perubahan sosial sangat bermanfaat, tetapi mengandung resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Karena apa? Karena terjadinya gontok-gontokan antar guru. Adanya terbentuknya sebuah pengelompokan. Karena tidak adanya komunikasi antara guru. Nah, itu kan bisa berpengaruh terhadap keinginan guru dalam menerapkan strategi inovasi pendidikan. Jadi strategi bujukan ini tidak akan jalan, tidak akan berhasil. Karena apa? Karena ada miscommunication. Ya, ada miscommunication, ada ketidaksesuaian antara harapan yang diinginkan oleh guru dengan kejadian yang terjadi di sekolah, gitu kan. Dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkan perubahan yang diharapkan. Ya, artinya dia menolak untuk melakukan perubahan karena ya seperti apa yang tadi saya katakan, karena adanya ketidaksesuaian. Ya, udah dengan bentuk seperti ini saja sudah cukup berhasil. Kenapa harus ada? Kenapa harus ada perubahan, kan gitu, ya? Oke, berikutnya strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial menggunakan strategi, artinya dengan cara memaksa guru atau sasaran perubahan. Ya, misalkan kalau nggak mau melakukan strategi inovasi pendidikan, lebih baik anak keluar lah. Itu kan salah satu contoh dalam melaksanakan kegiatan pemaksaan. Artinya guru dipaksa mau tidak mau, maka guru harus melaksanakan kegiatan inovasi pendidikan. Oke, nah jadi kekuatan paksaan ini artinya sejauh mana pelaksanaan perubahan dapat memaksa guru, bergantung pada tingkat ketergantungan guru dengan pelaksanaan perubahan. Kekuatan paksaan juga dipengaruhi berbagai faktor, antara lain ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh pelaksanaan perubahan terhadap guru.
Artinya bahwa kegiatan paksaan ini juga bagaimana stakeholder memiliki kekuatan dalam melakukan perubahan. Artinya harus ada asumsi-asumsi tertentu yang dipahami oleh stakeholder, kemudian stakeholder bisa memaksa guru, ya. Misalkan karena adanya kesesuaian antara pembayaran honor dengan pekerjaan yang dilakukan oleh guru dan lain sebagainya, ya, itu akan menjadi kekuatan untuk memaksa guru untuk melaksanakan kegiatan strategi inovasi pendidikan. Penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan yang pertama, partisipasi guru terhadap proses perubahan sosial yang rendah, tidak mau gurunya menolak untuk melakukan strategi inovasi, maka perlu adanya paksaan. Guru tidak merasa perlu untuk merubah. Nah, ini karena adanya ketidaksesuaian asumsi. Ya, jadi asumsi gurunya masih asumsi lama. Ya, makanya perlu ada pembaruan asumsi. Makanya pada saat ingin melakukan pelaksanaan kegiatan strategi inovasi pendidikan, sebaiknya ada sosialisasi terlebih dahulu. Ya, ketika sudah sosialisasi guru tidak mau menerapkan inovasi pendidikan, maka perlu adanya paksaan. Ya. Perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini juga mungkin setiap orang juga akan menolak. Tapi ya memang gimana lagi, ya harus gitu kan, karena perubahan sosial terjadi. Ya, seperti halnya sekarang terjadi masalah wabah. Ini kan perlu adanya inovasi pendidikan. Yang tadinya pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui tatap muka secara langsung, sekarang melalui jarak jauh. Ya, perlu adanya perubahan sosial, perlu adanya strategi inovasi. Menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial atau untuk cepat mengadakan perubahan sosial sebelum usaha penolakan terhadapnya bergerak. Guru sukar untuk menerima perubahan sosial, artinya suka dipengaruhi, menjamin keamanan, percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan. Ya, jadi karena ada pemahaman yang dimiliki oleh guru yang pada akhirnya guru menolak untuk melaksanakan strategi inovasi pendidikan, maka perlu adanya pemaksaan. Ya, strategi paksaan ini perlu diterapkan. Kenapa perlu diterapkan? Karena pada dasarnya, ya, prinsip dasarnya paksakan. Kemudian dari memaksakan itu maka akan muncul kebiasaan yang pada akhirnya setelah muncul kebiasaan akan muncul kompetensi yang baru. Jadi paksa bisa biasa, gitu kan? Nah, jadi harus dilakukan pemaksaan. Kadang-kadang memang harus seperti itu. Oke, kemudian strategi empiris rasionalisme. Kita memberikan pemahaman kondisi yang terjadi di lapangan sehingga akan membentuk rasionalisasi bagi seorang guru. Ya, strategi ini adalah bahwa manusia mampu memakai akal dan akan bertindak dengan cara-cara yang rasional. Strategi ini didasari suatu pandangan yang optimistik yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Karena apa? Karena berdasarkan kondisi di lapangan, berdasarkan kajian empirisme. Jadi apa yang terjadi di lapangan itu akan berpengaruh terhadap asumsi-asumsi yang ada pada diri guru itu sendiri. Oleh karena itu perlu ada kajian empirisme, perlu ada pemahaman empirisme kepada seorang guru, sehingga guru bisa menerima strategi inovasi yang akan dilakukan oleh lembaga pendidikan. Dengan demikian bahwa strategi empirisme ini memang perlu disampaikan terlebih dahulu. Lalu kapan empirisme ini dilakukan atau kapan pemahaman empirisme ini disampaikan? Itu pada saat melakukan sosialisasi. Jadi pada saat ingin menerapkan sebuah strategi inovasi pendidikan, kita tidak boleh, atau misalkan kepala sekolah tidak boleh langsung menjudgment atau tidak boleh langsung memberikan perintah kepada seorang guru untuk melakukan strategi inovasi pendidikan tanpa dilandasi dengan sosialisasi terlebih dahulu. Karena apa? Karena guru perlu memahami, perlu mengetahui tentang strategi inovasi dalam bentuk seperti apa yang diinginkan oleh lembaga pendidikan atau oleh stakeholder. Ya, jadi jangan sampai guru-guru diminta untuk melakukan strategi inovasi pendidikan sedangkan gurunya tersendiri tidak diberitahukan bentuk inovasi yang seperti apa sih yang diinginkan oleh stakeholder, sehingga stakeholder bisa memiliki sebuah vision, ya, sebuah visi, ya, bukan passion tapi sebuah vision, artinya sebuah visi mengenai lulusan yang seperti apa yang diinginkan oleh stakeholder, ya kan? Sehingga perlu adanya sebuah strategi yang relevan, sebuah strategi yang sesuai dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Oke, next. Ada beberapa strategi empirisme rasional yang merupakan dasar
ya, seperti diketengahan oleh Benz Bernstein, yaitu yang pertama riset dasar persebaran pengetahuan melalui pendidikan umum. Yang kedua, pemilihan dan penempatan personil, sistem analis dan konsultan, riset terapan sistem-sistem mata rantai untuk difusi hasil riset, pemikiran kaum utopis sebagai suatu strategi pembaruan. Ya, artinya empiris rasionalisme ini didasari atas riset dasar persebaran pengetahuan melalui pendidikan secara umum, ya. Lalu penempatan personel yang relevan, yang sesuai, sistem analis ataupun mulai bisa melalui konsultan. Kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman mengenai kondisi rasionalisme yang terjadi atau rasionalisasi yang terjadi, gitu kan. Kemudian kita bisa menerapkan strategi inovasi pendidikan yang seperti apa? Karena apa? Karena kesesuaian dengan rasionalisasi. Oke. Nah, itu saja materi dari saya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa memberikan inovasi yang sesuai. Pada dasarnya, strategi inovasi pendidikan merupakan strategi yang dilakukan oleh guru sebagai upaya untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, serta berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru itu secara tersendiri, ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk penerapan strategi inovasi pendidikan agar bisa dijalankan oleh guru bisa diterapkan melalui paksaan, melalui pendidikan, kemudian melalui fasilitator, melalui studi empirisme atau rasionalis, dan melalui rasionalisasi kepada seorang guru. Sebelum guru melaksanakan strategi inovasi pendidikan, perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu tentang bentuk strategi inovasi yang seperti apa yang diinginkan oleh stakeholder, yang pada akhirnya guru bisa menerapkan strategi inovasi pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. I see you, goodbye, and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.